Halo, selamat bertemu kembali dalam Beijing Duru Channel. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, khususnya bagi sahabat-sahabat sekalian yang suka membuat sebuah presentasi, khususnya yaitu untuk rekan-rekan sahabat-sahabat yang mau berkhotbah menggunakan sebuah alat yaitu PowerPoint. Nah, saat ini kita akan mengulas sedikit saja. Saya hanya berbagi agar bertambah pengetahuan kita dan menolong kita juga untuk melayani menyampaikan khotbah dalam bentuk PowerPoint. Oleh sebab itu, saya share screen dulu. Baik, ini tampilannya bagi sahabat-sahabat sekalian yang sering berkhotbah menggunakan PowerPoint, mungkin ini akan menolong kita untuk lebih sukses lagi dalam menyampaikan khotbah pada saat kita membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Baik. Judul pembahasan kita hari ini adalah PowerPoint dalam khotbah. Ya. PowerPoint dalam khotbah. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu PowerPoint? PowerPoint itu bisa kita dapatkan ketika kita mengerjakan sebuah tugas, lalu kita mau mempresentasikannya. Ya, itu adalah sebuah aplikasi, ya, sebuah aplikasi atau program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft. Selain PowerPoint, ada juga namanya Word ataupun Excel dan lain sebagainya. Itulah bagian-bagian program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft untuk memudahkan kita dalam mengerjakan tugas, dalam menyampaikan informasi ataupun presentasi apapun kepada publik ataupun kepada pendengar yang sedang mendengarkan apa yang kita presentasikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam Beijing Nurut Channel, mari kita perhatikan hal-hal berikut ini. Maka kita harus tahu bahwa ketika kita membuat PowerPoint ini harus tahu tujuannya apa. Ya, bukan hanya sekedar menulis lalu kita menyampaikan, lalu setelah itu selesai. Tidak. Lalu saya coba buat beberapa tujuannya dan saya sudah simpulkan dalam satu layar ini, yaitu tujuan PowerPoint itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan atau memunculkan kepada pendengar kata kunci yang dapat membantu dalam meningkatkan dan menjelaskan materi secara singkat, cepat, dan padat. Jadi itu adalah poinnya ya. Jadi PowerPoint itu adalah menyampaikan sebuah materi, menjelaskan sebuah materi, atau menyampaikan sesuatu dengan singkat, cepat, dan padat. Tujuan utama dari PowerPoint adalah menyampaikan inti-inti pembicaraan. Oleh sebab itu, maka fokuslah terhadap inti dari materi tersebut. Jadi sebenarnya tujuan dari PowerPoint itu ya kurang lebih seperti itu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan suara saya jelas karena ini lagi serak ya. Jadi mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan sampai di hati sahabat-sahabat sekalian. Oke, saya coba kutip dari www.merdeka.com. Ada ditulis beberapa cara membuat presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, yang pertama yaitu harus menguasai materi. Jadi ketika kita membuat PowerPoint, membuat sebuah presentasi dalam bentuk PowerPoint, maka mau tidak mau kita harus menguasai materi secara keseluruhan agar kita bisa menyampaikan inti-inti daripada PowerPoint itu dengan baik. Jadi kita harus kuasai itu. Kedua, selain kita menguasai materi secara keseluruhan, di dalam materi kita itu kan ada istilah kata kunci. Ya, kalau dalam ilmu berkhotbah ada istilah topik atau kerangka khotbah. Ada topiknya, ada subtopiknya, lalu ada istilah-istilahnya. Maka disitulah kita harus menguasai
materi secara keseluruhan dan inti-inti daripada materi kita itu sendiri. Nah, dalam PowerPoint, ya, setelah kita menguasai semua itu, maka itu bertujuan untuk memudahkan saya atau kita semua mengingat hal-hal penting yang mau kita sampaikan. Karena di PowerPoint tidak semua materi kita masukkan seperti yang di Word, ya. Jadi nggak bisa. Jadi hanya kata kuncinya saja. Itu adalah menurut yang saya kutip dari www.merdeka.com yang saya akses 15 Juli 2022. Lalu yang berikutnya adalah kita harus menentukan desain daripada PowerPoint yang hendak kita tampilkan. Jadi jangan acak-acakan, jangan berantakan. Jadi harus bagus desainnya supaya pesan yang kita sampaikan ke pendengar itu bisa sampai di hati mereka. Lalu perhatikan isi dan tata letak, ya. Jadi PowerPoint sebenarnya sudah secara otomatis, ya. Kalau di PowerPoint itu sudah ada otomatis, secara otomatis dia berurutan, ada judulnya di atas, lalu di bawahnya 1, 2, 3. Jadi memang dia sedikit lebih gampang untuk menentukan kita punya isi, lalu letak yang di mana kita meletakkan sebuah inti-inti daripada presentasi atau pesan yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Kemudian sesuaikan juga ukuran slide, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Karena kalau dia terlalu kecil, maka susah penonton atau pendengar kita untuk melihat slide yang kita sampaikan. Baik, itu adalah menurut yang saya kutip tadi tentang cara membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint dari www.merdeka.com. Sekarang, teman-teman, singkat saja kita akan lanjut PowerPoint dalam khotbah. Tadi saya bicara bahwa ketika seorang menggunakan PowerPoint, mungkin dia presentasi perkuliahan atau pencapaian-pencapaian di perusahaan atau di kelas dan lain sebagainya. Tetapi saat ini dalam tahap ini kita akan belajar sedikit cara menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan khotbah, dalam menyampaikan firman Tuhan, isi Alkitab kepada jemaat atau kepada pendengar. Kenapa saya membuat ini? Karena saya merasa penting ini perlu diperhatikan oleh setiap pendengar yang menggunakan PowerPoint pada saat dia berkhotbah. Kalau saya tidak ada PowerPoint tidak masalah. Ya, yang penting kuasai materinya, lalu sampaikan firman Tuhan dengan bebas tanpa ada gangguan, tanpa ada ikatan apapun atau harus baca teks dan lain sebagainya. Oke. Hal yang penting diperhatikan. Yang pertama, buatlah PowerPoint sesuai topik khotbah. Jadi ketika kita membuat sebuah PowerPoint, maka kita harus membuatnya sesuai dengan topik khotbah. Apa artinya? Bahwa kalau topik kita itu tentang sesuatu atau tentang kasih, maka sesuaikanlah PowerPoint-mu itu sesuai dengan isi daripada topik yang engkau akan sampaikan. Ya, jangan kita membuat PowerPoint tetapi topiknya kasih tetapi isinya jauh berbeda dengan apa yang sudah kita tentukan. Ya, kita membahas hal-hal yang lain padahal sudah jauh daripada topik yang mau kita sampaikan kepada pendengar, kepada jemaat ataupun kepada siapa saja. Lalu yang kedua adalah sesuai dengan kerangka khotbah. Ya, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana cara membuat kerangka khotbah, baik khotbah ekspositori, juga khotbah tekstual dan mungkin akan menyusul nanti khotbah topikal. Jadi prinsip-prinsip itu harus disesuaikan dengan PowerPoint yang kita buat, bahwa memang itu kita cocokkan dengan kerangka khotbah yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Kemudian nomor 3, kuasai materi yang akan disampaikan. Itu yang saya bilang dari awal tadi. Itu yang nomor 3 yang terpenting. Bahwa ketika kita menyampaikan khotbah dalam bentuk PowerPoint, maka kita harus pastikan kita sudah menguasai isi khotbah kita. Isi materi firman Tuhan
yang hendak kita sampaikan kepada orang lain. Tanpa kita menguasai, sudah pasti kita tidak akan pernah bisa menyampaikannya secara sempurna kepada pendengar. Kenapa? Karena tujuan tadi saya sudah dari awal bahwa tujuan daripada PowerPoint adalah menyampaikan materi kepada pendengar secara singkat, cepat, dan padat. Jadi tidak membaca. Itu adalah bagian yang nomor 4. Jadi ketika kita menguasai materi, maka kita gampang untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kenapa? Karena di slide kita itu hanya poin-poinnya saja, hanya penekanannya saja, ataupun hanya istilah-istilah yang perlu diketahui oleh pendengar, dan kemudian kita menjelaskannya kepada pendengar. Bagaimana cara kita bisa menjelaskannya pada hanya poin-poinnya? Karena kita sudah memahaminya, menguasainya sebelum kita menyampaikan materi yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, kita masuk kepada poin yang keempat. Sahabat-sahabat sekalian dalam Beji Nurul Channel, poin yang keempat ini adalah hal yang sangat terpenting dalam membuat PowerPoint. Untuk khotbah, dan saya pikir juga untuk presentasi-presentasi yang lainnya. Bukan hanya pada saat berkhotbah, tetapi kali ini yang saya soroti adalah kepada para pembicara, para pengkhotbah, ketika menggunakan PowerPoint, hal nomor 4 ini perlu untuk diperhatikan. Apa itu? Jangan terlalu banyak kalimat dalam slide PowerPoint. Ya, banyak saya lihat orang-orang menyampaikan presentasi ataupun menyampaikan khotbah, apalagi kalau itu dia kutipan, maka dia memaksakan kutipan itu masuk dalam satu slide. Padahal kutipannya itu kalau dibuat dalam Word itu bisa saja 2 paragraf. Kan susah. Kenapa itu sangat fatal? Membuat banyak kalimat atau kalimat itu memenuhi sebuah slide, satu slide, dan itu sangat padat sekali, maka orang-orang yang melihat slide tidak akan mampu untuk membaca slide yang kita tampilkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita membuat slide kita itu penuh dengan kata-kata, biasanya para pendengar itu malas untuk memahami apa sih pesan daripada slide tersebut, pesan daripada kata-kata tersebut. Nah, jatuhnya kita ketika kita membuat kata-kata penuh dalam satu slide, ya, atau kalimat-kalimat itu penuh, slide kita penuh dengan kalimat yang begitu panjang, maksud saya, maka fokus kita bukan kepada pendengar. Ingat ini, fokus kita bukan kepada pendengar jadinya. Fokus kita kemana? Mata kita kemana? Mata kita itu fokusnya ke layar, ke PowerPoint kita. Kenapa? Karena kita terpancing untuk membaca terlalu lama. Nah, ketika kita membaca slide kita terlalu lama, otomatis pandangan kita bukan kepada pendengar, tetapi kepada slide atau kepada layar atau PowerPoint yang sedang kita sampaikan. Dan dalam ilmu berkhotbah, itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Kenapa? Karena seorang pengkhotbah, seorang yang menyampaikan firman Tuhan, tatapan kita harus lebih banyak kepada pendengar. Karena kita menyampaikan pesan kepada pendengar, bukan kepada slide, bukan kepada layar, bukan kepada tembok, dan lain sebagainya. Tetapi kepada jemaat atau pendengar. Jadi harapan saya pribadi agar kita semuanya dapat berhati-hati ketika kita menggunakan slide, janganlah terlalu penuh dengan kata-kata. Buatlah PowerPoint sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan di awal tadi. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan materi atau menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk poin-poinnya saja. Secara singkat, cepat, dan padat. Ya. Jadi sehingga ketika kita menggunakan PowerPoint, pendengar pun akan
mereka senang melihat, mengikuti tahap-tahap yang kita sampaikan dalam bentuk slide, sehingga materi itu ataupun pesan itu mereka dapat ingat ketika mereka sudah pulang dari gereja atau pulang dari tempat di mana kita membuat sebuah presentasi, sehingga itu akan menjadi bekal mereka dan pulang dengan sukacita. Oleh sebab itu, bagian yang kelima yang perlu diperhatikan adalah kalau ada kata-kata yang mau kita tekankan, maka bisa itu ditebalkan atau di-bold, atau mungkin diwarnai atau digarisbawahi. Kenapa? Itu artinya bahwa kita mau menyampaikan kepada pendengar bahwa kata-kata ini perlu diingat, perlu dipahami dengan baik. Maka perlu kita memberikan tanda, ditebalkan, digarisbawahi, ataupun dimiringkan. Supaya pendengar atau jemaat, oh ini artinya, oh ini yang mau disampaikan oleh pendetanya, oh ini yang mau disampaikan oleh pendengar. Bagian yang keenam adalah perhatikan background agar tidak membuat kabur kalimat yang kita tulis. Pengalaman saya waktu pertama kali menggunakan PowerPoint, saya membuat background-nya itu gambar apapun. Saya tidak peduli apakah sesuai dengan kata-kata yang saya tulis atau tidak. Yang penting ada gambar, ada warna-warnanya. Nah, itu bagian yang ketujuh ya. Jangan terlalu banyak warna-warni dalam sebuah PowerPoint. Mungkin menarik buat kita, tetapi sebenarnya itu tidak terlalu penting dalam menyampaikan pesan firman Tuhan. Karena intinya adalah kita menyampaikan pesan firman Tuhan, bukan menyampaikan pesan dari PowerPoint. Itu intinya. Jadi ketika kita membuat background ataupun mungkin ada gambar di belakangnya, maka pastikan gambar dengan kata-kata tidak saling menghilangkan makna daripada kalimat itu sendiri. Kenapa? Karena warnanya mungkin berbeda, lalu kita masukkan kata-kata, sehingga kata-kata itu susah untuk dibaca. Oleh karena warnanya sangat tidak cocok ya satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh tadi saya bilang, jangan terlalu banyak warna-warni dalam PowerPoint. Ada yang buat PowerPoint, dibuatnya di pinggir-pinggirnya ada gambar kupu-kupu, ada gambar malaikat-malaikat. Memang itu indah, cantik, betul saya akui, tetapi ingat, tujuan PowerPoint bukan untuk membuat indah pinggir-pinggirnya, tetapi mau menyampaikan pesan sampai di hati pendengar. Oke, lalu pesan khotbah dalam PowerPoint. Sampaikan ide atau gagasan dan panggilan secara teratur dalam PowerPoint saat Anda berkhotbah. Ini dia. Jadi kita menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan sebuah panggilan firman Tuhan kepada jemaat, kepada pendengar di dalam PowerPoint kita. Makanya kita menyampaikannya yaitu poin-poin daripada khotbah kita, bukan teks daripada khotbah itu secara full, secara penuh, tetapi poin-poinnya itu akan menjadi panggilan yang mengubahkan hati setiap pendengar. Kalau kita baca, khotbah kita tidak akan mengubah hidup siapapun. Karena mereka akan malas atau ngantuk, apalagi kalau sudah lapar, belum makan siang. Karena khotbah kita kadangkala sudah lewat daripada jam 12. Itu otomatis anggota jemaat akan susah untuk mencerna apa yang kita sampaikan. Kalau khotbah kita tulis secara penuh di dalam satu slide PowerPoint. Yang berikut yang mau saya tekankan adalah pesan dalam khotbah atau pesan khotbah dalam PowerPoint. Kita harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan firman Tuhan dengan gambar-gambar ataupun foto-foto dalam slide. Apakah perlu kita menyampaikan menggunakan foto agar jemaat mengetahui, agar jemaat tahu apa yang kita sampaikan? Perlu juga. Tetapi ingatlah bahwa yang kita sampaikan kepada jemaat bukan pesan daripada foto itu, tetapi pesan daripada firman Tuhan. Gambar atau foto dalam slide saat Anda berkhotbah hanyalah sebuah alat bantu, bukan poin utama. Hanya alat bantu, bukan poin utama. Oleh sebab itu, maka ketika kita menyampaikan khotbah, apapun jenis khotbahnya, baik ekspositori, tekstual maupun topikal, usahakan kerangka khotbahnya masuk ke dalam apa? Ke dalam PowerPoint. Bukan
lebih banyak gambar-gambar, ilustrasi-ilustrasi daripada poin-poin khotbah yang kita masukkan, yang mau kita sampaikan. Oke, lalu oleh sebab itu, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya dalam Pejinduru Channel, maka saya menyampaikan hal ini karena saya merasa penting ini berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, gunakanlah slide PowerPoint dengan tepat supaya pesan firman Tuhan yang Anda sampaikan sampai dengan tepat dalam hati pendengar. Mengerti? Paham maksud saya? Bahwa kita itu menyampaikan power, menyampaikan kuasa daripada firman Tuhan itu menyentuh hati orang menggunakan alat bantu PowerPoint. Nah, ketika kita salah menggunakan PowerPoint, maka power daripada firman Tuhan itu kadangkala bahkan mungkin sering tidak sampai ke hati pendengar. Bagian yang terakhir, jangan sampaikan firman Tuhan, ya, jangan sampai pesan firman Tuhan maksud saya kehilangan powernya karena Anda tidak menggunakan PowerPoint dengan tepat. Saya percaya bahwa sebagian besar dari kita sudah menggunakan PowerPoint dengan benar, sudah menggunakan PowerPoint dengan tepat, supaya power daripada firman Allah sampai kepada hati umat manusia, dan itu akan menjadi power, menjadi kuasa yang akan mengubahkan hati setiap jemaat. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, saya tutup pembahasan ini dengan kutipan di atas tadi tentang tujuan daripada PowerPoint. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tujuan PowerPoint adalah untuk menunjukkan atau memunculkan kata kunci yang dapat membantu dalam mengingat dan menjelaskan materi secara singkat, cepat, dan padat. Tujuan utama dari PowerPoint adalah menyampaikan inti-inti pembicaraan. Maka fokuslah terhadap inti dari materi tersebut. Jadi jangan lari kemana-mana. Kita harus fokus kepada poin-poin tertentu yang mau kita sampaikan kepada pendengar, kepada jemaat, atau kepada siapapun yang ada di hadapan kita. Terima kasih oleh karena kesetiaan kita semuanya dalam menyaksikan video-video dalam Bejinduru Channel. Kiranya Tuhan memberkati sahabat-sahabat sekalian. Tuhan memberkati.